Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Ralda dan di samping saya ditemani oleh Andri anjing nyol cicing. dan kali ini kita tidak akan menceritakan atau menyuarakan cerita dari pengirim kawan kumis ya, karena sesi ini sekarang kita akan Berdiskusi lah ya. berdiskusi atau mengupas mitos-mitos yang khususnya di daerah Jawa Barat ya. Yang terkenal banget lah. Ya Mungkin kebetulan pada tahu lah ya. kebetulan kita orang Sunda, jadi kita akan bahas saja ya yang pernah kita dengar lah ya dari orang tua zaman dulu gitu. Di sini kita akan bahas mitos pertama, yaitu ulah heheotan beting-beting. Jadi jangan bersiul di malam hari. Karena itu ada pantangannya lah, bisa disebut pemali gitu. Dan biasanya sih katanya ini mana kalau bersiul di malam hari itu ada yang ngikutin katanya. Tapi ulah di imah cenah ya. Mitosnya teh jangan heheotan di imah gitu, jangan di rumah. Jangan di rumah. Alasannya tuh apa? Soalnya gue juga pernah dengar, cuman Oke, kita cari dulu ya dari beberapa sumber. silakan. Ulah heheotan di imah. Nih, gua dapat jangan bersiul di rumah, apalagi bersiul tengah malam. Emang ngapain juga sih? Kan kalau biasanya ngeiniin burung pagi-pagi. Tapi Ya? sanu apa nu boga manuk mah yang mana? Oh iya ya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Bersiul adalah sebuah perbuatan yang menyenangkan dilakukan. Oh jelas. Jelas, apalagi lagi gabut kan. Terkadang sebuah siulan menandakan hati yang sedang senang. Anjir, ini apa? Detail banget. Detail banget. Tapi di adat Sunda, heheotan tidak boleh dilakukan di dalam rumah, dari itu katanya. Karena Bersiul di rumah sama saja dengan memanggil makhluk halus untuk datang menghampiri kita. Gitu. Dan emang udah beberapa kali dengar juga ya dulu ya waktu kecil gitu. Soalnya kan emang suka iseng waktu kecil tuh. tapi menurut tuh masuk akal nggak? Maksudnya ya Heheotan memanggil bersiul makhluk tuh gitu. memanggil makhluk. Ya bisa jadi kalau itu cara komunikasi makhluk lain gitu kan. Anjing terus makhluk halus berkomunikasi dong. Heheotan Ya gitu bisa kan. jadi kan nggak tahu juga. Dan yang gua penasaran tuh kenapa gitu, alasannya apa gitu. Makanya ini gua kan pengen tahu juga. Mungkin buat kalian yang tahu juga lah mitos Bisa ini bisa berdiskusi lah di gitu. kolom komentar gitu. Soalnya kita carilah sama-sama. Betul. Jadi gitu, memanggil makhluk halus untuk datang menghampiri kita. Kemunculan makhluk halus tersebut akan membahayakan keluarga kita, katanya. Ngeri banget ya. Namun yang sebenarnya kalau logika menurut gua nih, mungkin kan itu dari etika juga sih ya. Kalau siulan kayak gitu tuh makanya dilarang itu jadi pemali. Bisa ke situ, bisa disangkut pautin sama hal mistis gitu. Dan ya mungkin berisik lah ya, malam-malam bersiul. Jadi gitu kan. banyak makna lah gitu, tergantung dari konteksnya. Tapi tuh di sini tapi jika ada anggota keluarga yang sedang sedih, bersiul sama dengan tidak berempati pada orang yang sedang mengalami kesedihan tersebut. Ya itu kan ke logika lagi gitu kan, bukan hal mistis berarti juga. ke etika sih ya itu. Jadi kalau untuk mitos ini tuh menurut gue ya etika sih. Kalau soalnya kalau untuk memanggil, Tapi dari lu sendiri belum pernah tuh dengar atau pengalaman ngalamin dari mitos tersebut gitu. untuk pengalaman sih jujur aja kalau gua sih belum pernah ya Untuk hal yang itu ya. Tapi kata ya adalah saudara gua gitu yang di Lembur, yang di kampung halaman. Waktu itu tuh dia tuh ya karena iseng lah ya lagi jalan kaki, dia bersiul gitu.
Dan siulan dia tuh kayak yang diikutin gitu. Dia bersiul ngapain tuh? Meminimalisir rasa takut mungkin. Ketakutan mungkin, Jadi ngebang-berangkeun ngabang-berangkeun hati. Ya menurut gua sih itu tuh nggak ada kaitannya dengan mitos ini, karena pada saat itu tuh dia bersiulnya ya bisa dibilang di luar rumah lah ya. di luar rumah. Jadi bukan di dalam rumah. Tapi diikutin oleh sosok makhluk halus gitu. Jadi kayak Ya bisa kebetulan, bisa emang bersangkutan juga sih. oh gitu ya. Kan di sini katanya tadi memanggil itu tuh salah satu cara memanggil apa ya, makhluk. Tapi bisa jadi kebetulan juga. Tapi kan kalau menurut gua memanggil makhluk itu ya kan kita udah berdampingan lah, maksudnya dengan alam lain tuh. Iya, makanya dengan cara apa ya, bersiul itu jadi bisa mengundang gitu. Lebih mengundang lagi mungkin. Tahu sih, soalnya gua juga belum pernah ngalamin sih ya. Lu belum pernah ngalamin. Ya sama sih gue juga. Cuman ya itu cerita dari saudara gua katanya gitu. Terus ada juga nih yang nggak asing, mitos ini tuh berlaku pada masyarakat Sunda nih ya, khususnya Jawa Barat. Ulah ngetekan kuku peting-peting, lu pernah dengar nggak tuh? Nah itu pernah. Ulah ngetekan kuku, gunting kuku lah ya. Pasti mitos-mitos ini tuh yang gue dengar tuh pasti waktu dulu di kampung sih. Iya, gue juga gitu di kampung gitu. Jadi jangan memotong kuku di malam hari ya Indonesianya gitu. Karena ada mitos yang mengiringinya gitu, yaitu dapat membuat orang yang melakukannya bisa sakit parah atau malah meninggal dunia. Mungkin ngeri juga. Juga netekan kuku di malam hari. Tapi kalau menurut gue sih ini Ya cuma kan, mitos lah ya. Iya, namanya kan mitos. Jadi kan nggak ada barometernya juga. Benar. Apabila diperhatikan bahwa pamali ini muncul ketika fasilitas penerangan di daerah-daerah tempat tinggal orang Sunda belum begitu baik dan situasi malam hari sangat gelap karena hanya menggunakan obor. Nih, logikanya pamali ini terkait dengan kekhawatiran akan terpotongnya bagian kuku atau bagian tubuh yang lain. Oh gitu. Jadi logikanya lebih ke, ya kan kalau gelap-gelap gitu kan. Oh mungkin Potong malam hari jadi nggak kelihatan. Bisa mungkin jadi karena dulu mah gitu. dulu kan penerangan cuma pakai petromok ya. Obor gitu kan Obor. dulu, patroma, obor. Jadi nggak seterang sekarang lah gitu. Jadi ulah meureun si orang tua zaman dulu teh. Kolot baheula lah. Kolot baheula. Ulah tekan kuku puting-puting pamali udah jadi gitu. Bisa jadi lebih ditempelkeun ke mitos gitu. Mistis. Ya. Mistis. Soalnya kalau untuk umur gitu ya. Ya kita nggak ada yang tahu gitu kan. Ya kalau umur nggak. Ya, mungkin dulunya ada kejadian mungkin ya. Nah, bisa jadi. Ulah mah kuku beting-beting geus kena mawat meureun. Munte tekan kukuna ku gunting jukut. Cuma gunting rambut ya. Kuli itu mah. Ya bisa jadi kan, kita nggak tahu lah. Terus apa sih yang lu pernah dengar gitu dulu di kampung lu gitu kan pasti ada tuh. Ya kayak mitos-mitos apa ya di daerah setempat gitu. Di daerah setempat. Lu kan kebetulan di Garut tuh. Kalau di Garut ada ini namanya Ipodo. Pokoknya tuh si sosoknya tuh disebut jurik cai gitu. Tapi pokoknya mau Jurik cai. Jadi disebutnya ya si sosoknya tuh kayak berbentuk ikannya siluman gitu lah, terbang Indosiar mungkin. ikan terbang ya kayak gitulah. Dan itu tuh terkenal di daerah gua tuh di Garut tuh, dan emang benar gitu ya maksudnya. Oh ada ya. Gua juga ya ikut takut lah gitu kan. Soalnya pertama kan penerangan belum begitu ya kayak sekarang lah ya gitu kan. Terus pelosok juga pasti udah itu tuh udah jadi tradisi di sana gitu.
mempercayai bahwa adanya itu. Jadi itu tuh apa ya disebutnya tuh, gue lupa lagi, aduh anjir. Ya bolehlah kawan kumis kalau misalkan ada yang tahu gitu, kebetulan mungkin daerahnya sama kayak gua gitu kan, bisa di ini lah, di komen gitu. Men. Terus kalau di kampung gua ada dulu ada katanya namanya berele. Macing berele dah, udah sih nggak nggak berele gitu. Enggak, memang enggak ada tuh di Garut. Kagak ada. Berele jadi gimana? kayak siluman gitu, siluman tapi kayak misalkan mukanya serigala, kakinya anjing, misalkan tubuhnya domba. Silumannya kayak gitu dulu. Waktu kecil gua ditakutin tuh sama, terus emang dipercayai juga warga setempat gitu. Kepalanya serigala, Ya kalau nggak salah sih dengar-dengar gitu. Lupa juga gua. kakinya Kakinya misalkan serigala gitu. Oh. Jadi emang siluman campur gitu loh, binatang-binatang. Jadi ya balik lagi ke pamali gitu. Jadi jangan apa ya. tapi ada kejadian gitu itu apa nggak ada? Gak, kalau gua sendiri emang nggak ngalamin ya, tapi katanya gitu banyak orang-orang yang nemu, dan biasanya itu diemnya di hutan. Oh, Dan dulu di kampung gua tuh ada disebutnya tuh di kontrak ya. Kontrak itu apa ya? Hutan yang apa ya, bisa dikenal hutan kebun karet gitu. Tapi disebutnya kontrak gitu. kontrak. Jadi Dari kontrak? bukan, gak tahu gua juga kenapa kontrak gitu. Oh, itu sangat terkenal tuh daerah situ. Sangat terkenal banget. Berele. Oh, berele. Kirain itu bukan di daerah gua doang gitu, kirain adalah gitu di yang Kagak lain. ada sih, gua baru denger juga itu Oh, berele. Anjir. Udah berele. Dan ini emang gua lah kalau bisa dibilang paman gitu. Di kampung tuh katanya pernah nemuin juga. Si berele itu Nah, tuh. jadi dulu mah kan ada usum ya, usum tuh musim jangkrik, adu jangkrik. Jadi dulu tuh dia itu tuh kayak tiap jam 12 malam, tengah malam tuh ke kontrak buat nyari jangkrik gitu, pakai patroma sama teman-temannya kayak gitu, buat di ya biasalah diaduin. Katanya dia pas ke hutan sana tuh katanya pernah lihat tuh si berele itu. si sosok itu tuh. Kalau nggak salah mah domba, wajahnya domba, si badannya manusia itu kalau nggak salah. Jadi campur lah itu, campuran. Oh, jadi kepalanya domba, badannya manusia. Dan itu tuh Anjir, serem juga. sangat terkenal juga di sana gitu. Jadi ditakutin juga malah tuh sama, apalagi sama anak-anak kecil ya, jadi Iyalah, jadi trauma gitu. Pokoknya mah gara-gara ya mungkin karena mitos itu gitu kan, jadi lebih pada nurut lah si anak-anak tuh. Iya, anjir. daripada nurut pasti. Jadi nggak akan ngalah jangkrik meren di Mauin penting aja deh. tuh. Oh gitu. Dan kalau ngomongin siluman nih kak, di daerah gua juga ada lagi tuh. Siluman spion kenca. Anjing, siluman turun termos. Lain, bukan, maksudnya ya ada siluman kayak ya siluman kalong lah, siluman kelelawar. Cuman ya gue lupa lagi lah Bentar namanya. nih, Gitu. sebelumnya gue mau tanya dulu, lu nih waktu kecil apa tuh yang ditakutin dari beberapa mitos atau apa ya bisa disebut makhluk gitu? Lu apa tuh yang paling takutin gitu? Kalau gue sih yang ditakutin tuh ya itu tuh yang siluman kalong, kelelawar, dan siluman apa ya itu tuh yang tadi tuh apa sih, siluman ikan. Ikan terbang itu. Jadi Apa ya ikan terbang ya? kagak tahu gue juga ya, gue itu paling ditakutin. Ada nggak sih tuh. sejarahnya gitu? Ya katanya sih. Dikutuk apa gimana tuh? Jadi itu tuh seseorang yang ngeilmu lah pokoknya, gimana ya, Ngelmu gitu ya? belajar ilmu hitam gitulah. Cuman kagak kesampaian, Tenepi tenepi teuing gitu. Jadinya- Deet kene jadinya dikutuk gitu. bukan dikutuk, jadi nggak bisa berubah lagi gitu. Oh Jadi udah we gitu. gitu Cuman ceritanya. cuman setiap malam tuh ya karena katanya ya emang dia tuh sering
jadi wujud manusia, terus ke setiap rumah tuh ketuk-ketuk pintu karena minta tolong gitu, pengen jadi manusia lagi lah gitu. Itu katanya kayak gitu. Tapi kalau memang itu ada gitu ya, emang serem banget sih kayaknya. Iya emang itu yang ada terbang gitu. itu. Itu tuh ya emang ada aja. Jadi setiap saripna lah gitunya, setiap mau maghrib, ada menjelang maghrib, dia tuh pasti ada gitu. Dan emang benar ada yang ketuk-ketuk pintu. Dan berarti terkenal mitosnya dia akan datang menjelang maghrib lah ya. Dan katanya ya gua juga pernah dengar dia tuh yang ngetuk-ngetuk pintu ke rumah gua gitu. Dan katanya ya udah jangan dibuka aja. Tapi memang benar sih dia di setiap kampung gitu pasti ada aja beberapa mitosnya gitu. Terus yang terkenalnya di tempat itu mungkin buat kawan kumis juga pasti ada di kampung-kampungnya yang punya kampung halaman itu pasti ada tuh ceritanya. Boleh diceritain biar kita tahu juga mitos-mitosnya di kampung. Nanti mungkin kita diskusiin lah ya. Boleh banget. Terus aneh-aneh nih di kampung gua dulu sampai ada apa ya, kunti di dalam gentong. Bener, pocong di pohon rambutan, wah macam-macam emang di kampung tuh. Iya sampai ada kayak suara nangis tengah malam, nggak tahu itu dicari-cari tuh siapa gitu kan, nggak tahu. Tapi kan bisa dilogikain bisa orang gila atau gimana ya. Iya. Soalnya pernah juga kejadian tuh dulu ngegemparin tuh di kampung gua, di tiap rumah pasti ngedengar tuh ada suara nangis. Itu udah rame banget. Setelah sehari kejadian akhirnya ketemu lah, ternyata itu orang gila gitu. Tapi memang si orang gila itu tuh sambil bawa boneka gitu, jadi diam agak creepy juga ya. Jadi kayak boneka bayi diam di pohon gitu sambil nina bobo gitulah, terus sambil kayak ketawa kuntilanak gitu. Padahal itu orang gila. Tapi kok bisa kayak gitu orang gilanya. Sempat ngegemparin juga tuh di kampung gua. Ya aneh-aneh lah pasti ada ceritanya. Ya, pasti ada ceritanya sih. Cuman tetangga pada saat itu tuh ya bener-bener takut sih gua. Ya iya pasti lah. Sebagai anak kecil pasti gempar lah ya kalau di kampung ada cerita langsung mulut ke mulut ya. Mulut ke mulut. Jadi gosip ya. Yang kunti di dalam gentong tuh. Dulu ada tetangga lagi pada tidur kan, gua tengah malam ketok-ketok pintu lah. Itu katanya ini ada kunti di dalam gentong gitu. Ya kunti cina dina ember apa di. Jadi dulu kan di rumah tuh ada, di rumah gua tuh ada apa ya? Ada drum gitu buat air lah ya, tampung air. Katanya ada di situ. Pas dicek nggak ada sih. Ya mungkin tetangga gua aja kali itu yang lihat. Iya mungkin. Tapi sangat gimana ya, dengan hal mistis itu tuh pada zaman dulu tuh sangat gimana ya, menempel sekali lah gitu. Momennya pasti. Yang paling gua takutin malahan ada dulu viral tuh sampai videonya menyebar kemana-mana waktu zaman Nokia. Lu pasti pernah lihat nggak? Apaan? Tuyul yang ngerangkak. Yang ada orang ngegitar. Itu tuyul. Itu di mana? Itu di Subang kan katanya. Itu di Subang. Nah, tapi kan itu videonya sampai kemana-mana tuh. Dan gua tuh itu percaya banget, jadi sampai apa ya, trauma waktu kecil. Takut. Jadi takut ke halaman rumah sendiri juga takut gitu. Gara-gara kan itu di video tuh di halaman gitu, di teras lah ya. Lagi ngegitar gitu. Tiba-tiba ada tapi kalau diedit zaman dulu jago juga ya kalau misalkan. Jago kalau emang editan. Ya, tapi gue sebagai anak kecil dulu ya percaya. Nah itu, dan waktu itu tuh juga kita terkenal lah kita tuh di kita tuh Pocong Mumun filmnya tuh. Filmnya. Dan sampai-sampai tahu itu. Sampai-sampai emang takut banget ya. Percaya bahwa bakalan ada gitu itu tuh. Kira-kira. Dan sekarang ada filmnya tuh yang baru. Ada. Yang di apa ya, recycle. Ada, lu coba tonton. Seramnya juga. Jadi ngalor gitu ya pembahasan ya, karena apa ya, memang kita mengupas dan mitos lah ya. Dan
lebih sedikit mengenang juga lah ya kan. Soalnya ini tuh benar-benar apa yang kita dengar langsung gitu. Ya mungkin kalau anak-anak pada zaman sekarang udah nggak denger hal kayak gitu mungkin ya. Dulu waktu kecil kayak mau lewat kuburan aja pasti bayangannya gimana. Udah terdoktrin lah. Kalau pulang lewat kuburan pasti aja. Bahkan Adalah ceritanya. di rumah sendirian juga pada siang-siang takut aja gitu. sampai gitulah pokoknya sampai trauma lah. Terus di kampung tuh biasanya yang paling apa ya terkenal tuh tangkal awi, pohon bambu. Benar kebun bambu. Sampai ada ceritanya tuh dulu tukang ojek di kampung gua lihat bentukan si galepet ujung di tanggal awi di pohon bambu. Dia tuh ojek ya. Dan anehnya tuh dia tuh selalu menceritakan hal-hal mistis gitu. Sampai dia mah punya caranya gitu. Kalau misalkan setiap di motor atau apa ya dia jalan kaki itu dia pasti ngerokok. Jadi menurut dia rokok itu penangkal. Penangkal hal mistis. Tapi dia selalu nggak tahu. Tapi kalau gue gak akan nyebutin namanya nih soalnya takutnya dia denger gitu. Iya sekarang juga lah ya. Ada tuh emang di kampung gua. Dan ini lah kalau ngomongin tentang tetangkalan, ya namun sih pohon aja kan tadi pohon bambu kan tadi ya kan. Yeah. Kalau gua ada nih jadi di rumah saudara gua ini adalah di Limbangan ya. Di rumah saudara gua tuh di belakangnya tuh ada kan emang agak luas juga ya rumahnya tuh. Jadi di belakangnya tuh ada satu pohon mangga yang celing weh. Jadi kemarin yang celing tuh namanya satu-satunya gitu ya. Satu-satunya di tengah yang terlihat gitu ya. Di tengah-tengah. Iya bisa dibilang kebun belakang lah ya. Jadi emang cuman rumput doang, cuman ada satu pohon itu. Pohon apa? Pohon mangga. Pohon mangga. Dan itu tuh nggak boleh ditebang sampai sekarang juga ada sih. Masih ada. Jadi pohon mangga tuh gede ya? Gede kan sih? Lumayan lah. Nggak terlalu gede juga. Mangga sih. apa limus? Biasanya kan kalau di kampung-kampung itu limus ada. Itu mangga. Jadi ini tuh ada sakut pautnya sama penghuni atau yang punya gitu. Bukan penghuni atau yang punya rumah itu dahulu gitu sebelum saudara gua. Sebelum ditempatin saudara lu gitu. Jadi saudara gua tuh beli dari salah satu orang. Berarti emang rumah jadi ya sudah dibeli itu. Dan kata yang penjaga rumahnya gitu kan jadi saudara gua tuh belinya bukan langsung ke orangnya tapi lewat perantara yang jaga itu rumah. Dan kata penjaganya tuh bilang bahwa pohon mangga ini tuh jangan ditebang. Cuman pernah nih sekali-sekali nih. Jadi karena waktu itu tuh pengen bikin kolam renang lah ya saudara gua tuh. Cuman ini tuh ngagokan lahnya. Ngalangin. Pohonnya tuh. Jadi cobalah ditebang. Dan pada saat ditebang tuh ya kesatu nggak bisa, susah banget. Alot lihat mungkin. Susah banget pokoknya padahal udah pakai gergaji mesin nggak bisa. Tapi gak dihurungin. Dihurungin. Itu emang bener gitu ya. Jadi emang udah dinyalain juga gitu. Udah coba pakai gergaji mesin. Nggak bisa gitu. Tapi nggak bisa. Dan logikanya karena gimana ya? Pencobaan itu tuh ya udahlah gitu kan. Udahlah besok lagi gitu karena udah malam juga kata saudara gua tuh. Dibesokin gitu. Dibesokin.
Dan jadi ada kejadian tuh. Sebelumnya tuh kagak ada kan? Kagak ada kejadian apa-apa karena mungkin berniat buat nebang pohon itu. Jadi saudara gua didatengin lah sama sosok penunggu itu, penunggu pohon itu. Katanya kata saudara gua nih ya, jadi saudara gua tuh kayak yang erep-erep gitu kan ya, erep-erepan lah kalau Indonesianya tuh, jadi kayak yang erep-erep, ya, cuman bawah sadar juga mungkinnya datangin. Cuman dia tuh kayak dia tuh ngelihat yang dudukin dia tuh adalah sebuah makhluk gitu, gede gitu, dan makhluk itu tuh bilang tong ngaganggu imah aing. Oh mungkin itu penunggu dari pohon mangga itu. Emang gede itu pohon mangganya? Lumayan gede ya, makanya bisa ngalangin buat bikin kolam renang juga gitu. Nah, itu tuh ya penunggu itu tuh bilang gitu, tong ngaganggu tong ngaruksak imah aing, jangan ngeganggu, jangan rumahnya merusak, gitu ya. Jangan merusak. Akhirnya rumahnya. gimana tuh? Ya Nggak jadi. pada saat itu siangnya ya ada berita yang mau nebang itu, yang disuruh sama saudara gua meninggal. Meninggalnya kenapa, sakit atau gimana? Ya nggak tahu, padahal kan sehat-sehat aja gitu pada saat itu tuh. Tapi besoknya tuh meninggal, dan nggak tahu ya, mungkin ada kaitannya dengan emang nebang itu ya, mungkin juga emang udah waktunya mungkin. Sakral sih emang pohon tuh. Emang beberapa ada juga kan kayak cerita-cerita pohon ditebang nggak bisa mah kan udah banyak juga ya, benar nggak sih? Dan anehnya tuh ya pasti yang disebut makhluk sosok gitu, sosok makhluk halus tuh pasti diamnya kan di pohon, benar nggak sih? Mungkin ya. Katanya kan kalau nggak di kayak pocong tuh apa di pohon pisang. Pohon pisang. Terus kuntilanak atau genderuwo di pohon bambu gitu kan. Ada juga yang rindang-rindangnya beringin gitu kan gitu. Dan udah aja gitu, dari situ tuh karena kejadian itu, karena ya kan kalau orang sekitar situ kan pasti apa ya, ngesangkut pautin sama hal mistis kan. Jadi udah pada takut aja, jadi disuruh juga pada nggak mau. Jadi ya udah didiemin aja. Jadi nggak ada yang berani buat nebang. Jadi udah aja. Tapi eta tangkal buahan anjing HD anjing. Anjing deh. Halus sih. Nah, maksudnya suka diambilin juga gitu buahnya. Suka diambilin juga biasa gitu. Cuman nggak boleh ditebang. Nggak boleh ditebang gitu aja gitu. Wow. Dan anehnya tuh ini lebih ke gimana ya? Pada saat musim mangga. Sebulan sebelumnya tuh pohon itu tuh udah berbuah. Oh jadi sebelum waktunya gitu. Udah berbuah sebelum waktunya. Beda dari yang lain mungkin ya. Jadi sekarang tuh ya udah gitu. Masih ada ya sampai sekarang? Iya masih ada, dan gue juga masih suka ngambil mangganya gitu. Kalau jadi yang biasa gitu. Terus gue nih kalau dulu di rumah itu di kampung kan dulu gue ada peternakan ayam juga kan, gue dulu kan ada peternakan ayam. Sebagai penanda kan gue dulu punya banyak anjing tuh. Terus katanya kan kata orang-orang mah kalau misalkan anjing menggonggong di kapilah berlalu gitu. Itu mah kata-kata. Lain kata-kata tuh. Ibarat apa sih? Kata-kata mutiara. bahasa iya. Jadi ngalor ngidul. Gimana gua kan dulu punya tuh banyak anjing tuh. Jadi kata orang kalau biasanya nyebut anjing itu enggak boleh tai. Kata orang kalau gonggongnya apa ya, kayak ada gitunya lah ya. Itu tuh iya dong ya. Ngeganggaung geringan namanya. Namanya apa ya namanya? Kayak serigala gitu kan. Katanya ada makhluk halus gitu. Si anjing itu nandain lah gitu. Ya ngelihat lah ya. Tapi ya dulu nggak gubris sih gua, jadi ya udahlah kayak lihat anjing seperti biasanya. Gonggong kelaparan. Tapi gua juga percaya sih sama suara anjing yang ngegonggong malam-malam gitu.
yang katanya kalau anjingnya menggonggong kayak gitu tuh ya si anjing itu tuh melihat sosok katanya ya, dan gue juga percaya ya. Tapi emang gue pernah Pada saat perhatiin kan itu ya, sih. dia tuh si anjing gue tuh ngegonggongin sesuatu ke arah pohon, tapi gue tuh bingung di pohon ada apaan gitu kan, nggak ada apa-apa. Oh, kayak tingkah aneh gitu kan? Kayak Oh, terus iya. kayak histeris itu si anjingnya gitu loh. Nah gue juga nggak tahu sih itu dia lihat apa. Ya tingkahnya aneh lah gitu sih. Iya kayak kalau misalkan anjing yang kan anjing tahu nih kalau misalkan dia lihat orang yang mempunyai niat yang jelek, dia pasti aneh tuh kelakuannya gitu kan. Feelingnya bagus. Ya mungkin itu juga emang ada mungkin. Malahan anjing mah instingnya kuat, dari jauh juga bisa tahu bisa lah gitu, tahu. ini orang gak benar. Nah, iya mungkin ada sakut pautnya sama yang dia lihat gitu kan di pohon itu. Oke lah, mungkin buat kalian nih para kawan kumis, dari apa ya, sepenggal atau pembahasan kita tadi gitu bisa disimpulkan dan apa ya Diskusikan sama kalian sendiri gitu. Iya. Dari beberapa mitos-mitos gitu. Dan mungkin kalian punya Pengalaman menarik ya, pengalaman tersendiri ya Pak, di kampung halamannya lah ya, sambil bernostalgia ya, yang bersangkutan dengan tradisi atau permainan waktu kecil. Boleh tuh di komen-komen Atau biar kita diskusiin lagi nah. Atau yang punya cerita detailnya boleh ya dikirim di Gmail aja biar kita suarakan nanti. Betul, di episode selanjutnya. Ya nggak lupa lagi, kalian bisa kirim lewat DM juga di Tuh ingetin Ri untuk sosial medianya. Kumis Instagram nih ya, Instagram @kumis podcast @kumis _podcast sama TikToknya juga kumis_podcast ya. Boleh di follow juga, nah dikirim di situ tuh bisa. Boleh banget, di TikTok juga ada. Dan mohon maaf juga untuk ya mungkin agak ngaler ngidul ya diskusi Soalnya kali memang ini. kita tuh sekarang sesinya bernostalgia ya. Bernostalgia. Dulu yang pernah kita alami atau pernah kita dengar waktu kecil. Ya betul. Dan apa ya, menurut kolot baheula lah, kata orang tua zaman dulu. Pasti kalian juga pernah lah dengar gitu ya, apalagi yang hidupnya sama di kampung. Oke. Yang lahir dari kampung. Mungkin itu aja lah ya untuk Ya, episode mungkin. kali ini, pembahasan kita di mitos-mitos yang kita bahas gitu. Betul. Kita mungkin nanti akan bertemu di episode selanjutnya di sesi kumpulan cerita mistis. Jangan lupa buat kalian untuk share atau subscribe, komen, like di YouTube. Mungkin itu saja. Kami Kumis Podcast Undur diri. diri. Tunggu kami di Episode berikutnya.